Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Marwan Setiadi, mahasiswa Magister Manajemen Program Pasca Sarjana Universitas Islam Riau Pekanbaru. Pada kesempatan kali ini akan membahas tentang Human Research Management dan Competitive Advantage, semua dengan tugas yang diberikan untuk mata kuliah Manajemen Sumber Daya Insani dengan dosen pengampu Profesor Dr. Hajah Sri Indastuti SMM. Semoga bermanfaat. Pada kesempatan kali ini, Human Research Management dan Competitive Advantage akan kita coba implementasikan ataupun juga pengaplikasinya bagaimana untuk di Bank Riau Kepri Syariah sendiri. Sebelum masuk kepada diagram, dapat kita sampaikan bahwa Bank Riau Kepri Syariah itu memandang sumber daya insani atau sumber daya manusia adalah salah satu pemangku kepentingan yang memiliki peran kunci bagi kesuksesan dan keberlanjutan bank, serta memandang sebagai mitra strategis dalam menjalankan usaha yang dijalankan. Pertama adalah membahas tentang Human Research Planning dan Job Analysis. Di BRK Syariah sendiri menggunakan namanya Staffing Model. Staffing Model itu adalah salah satu penata laksanaan perhitungan serta penetapan formasi pegawai yang dilakukan secara sistematis untuk menentukan formasi pegawai dari suatu unit kerja sehingga dapat beroperasi secara optimal. Angka jumlah pegawai yang diperoleh itu menggambarkan sisi permintaan atau demand side dari proses manajemen personalia, sedangkan sisi penawaran atau juga supply side itu dikelola oleh divisi manajemen sumber daya insani, di mana kebutuhan jumlah pegawai diselaraskan dengan ketersediaan tenaga kerja yang ditentukan melalui strategi penerimaan, mutasi dan promosi pegawai. Dan juga untuk melakukan perhitungan jumlah pegawai suatu unit kerja harus memperhatikan beberapa hal. Pertama, adanya SOT atau struktur organisasi, kemudian juga adanya job description, kemudian juga sistem dan prosedur atau langkah-langkah kerja dari setiap aktivitas, baik itu di divisi, di kantor pusat ataupun juga dari kantor cabang yang beroperasional. Di mana untuk job analysis sendiri juga diatur tentang job description masing-masing pegawai dan juga memperhatikan komposisi jumlah pegawai di satu bidang atau satu unit kerja, juga memperhatikan namanya WLA atau workload analysis, yaitu antara meliputi seperti contohnya jumlah transaksi, kemudian juga service level agreement yang dibutuhkan, dan juga kompetensi yang dibutuhkan untuk pekerjaan, sehingga hal-hal lainnya agar tujuan bisnis dapat tercapai dan juga perusahaan atau perbankan dapat beroperasi secara optimal untuk menghasilkan laba yang diinginkan. Ada terkait rekrutmen dan selection, di mana di BRK Syariah sendiri pelaksanaan rekrutmen itu dilakukan secara terbuka, yaitu dengan memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh masyarakat tanpa membedakan dari sisi unsur suku, agama dan ras, golongan, gender atau kondisi fisik yang berkontribusi di BRK Syariah, di mana kandidat untuk pegawai diseleksi berdasarkan kriteria sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi yang dibutuhkan dalam level jabatan tertentu. Selain itu, untuk menjaga independensi, proses penerimaan pegawai dibantu oleh pihak ketiga ataupun juga outsourcing yang dilakukan secara online melalui sistem e-recruitment, di mana pemenuhan pegawai sendiri di BRK Syariah ada usaha untuk pemenuhan kebutuhan tenaga kerja untuk mengisi formasi atau jenis pekerjaan baru yang disebabkan antara lain misalnya pertama adanya pegawai yang berhenti atau resign, kemudian juga perluasan organisasi bank yang menyebabkan adanya perkembangan tugas dan segala macam. Dan penerimaan pegawai sendiri di BRK Syariah bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pegawai dengan calon pegawai berkualitas, dalam arti pertama untuk memperoleh calon pegawai yang berkualitas, baik dan tepat waktu sesuai dengan tuntutan pekerjaan, dan juga untuk menjamin kelangsungan usaha bank untuk mencapai sukses dalam bersaing dengan perbankan lainnya, karena tidak hanya memenuhi jangka pendek tetapi juga kriteria tersebut untuk mempengaruhi masa depan dari perusahaan ini juga. Dan di BRK sendiri pedoman dasar penerimaan pegawai pertama adalah penerimaan pegawai secara langsung menunjang perbaikan performance bank, dan juga penata laksanaan penerimaan pegawai ini didorong oleh kebutuhan bank untuk memperbaiki mutu pegawainya, dan juga target utama bank adalah untuk memperoleh tenaga yang profesional dan juga untuk dapat memperoleh staf yang berkualitas. Penerimaan pegawai juga harus menjangkau calon-calon yang potensial. Kemudian juga penerimaan pegawai merupakan proses yang tersusun secara jelas dan terarah. Kemudian juga kebutuhan penerimaan pegawai dapat dipenuhi melalui pemanfaatan sumber daya manusia atau pegawai yang ada atau yang memenuhi persyaratan.
Nah, di mana pengelolaan proses penerimaan pegawai sendiri dilakukan oleh divisi manajemen sumber daya manusia berdasarkan kebutuhan kerja, seperti pertama menyusun rencana penerimaan pegawai, jumlah pegawai yang akan diterima, posisi jabatan yang akan diisi, unit yang membutuhkan, termasuk juga persyaratan untuk menduduki atau mengisi jabatan tersebut, dan juga penetapan waktu kebutuhan calon pegawai, mencari sumber-sumber tenaga kerja. Nah, terus kemudian juga dari dalam atau internal, bisa juga dari luar seperti perguruan tinggi, lembaga dan lain sebagainya, dan juga dilanjutkan dengan pengumuman penerimaan pegawai, memasang iklan, e-recruitment Bank Riau Kepri Syariah, menghubungi lembaga pendidikan pusat karir yang ada di beberapa universitas, mengadakan penelitian awal surat lamaran kerja, kemudian juga mengkoordinir wawancara awal atau tes secara tentatif itu juga, dan juga mengkoordinir tes, mengkoordinir wawancara akhir sampai kepada keputusan akhir atau hasil seleksi atau hasil tes. Kemudian juga dilanjutkan dengan menerima atau juga memeriksa kelengkapan berkas bagi calon pegawai yang diterima, dan juga dengan membuat perjanjian kerja serta mengkoordinir pelatihan awal ataupun penugasan, di mana untuk calon pegawai yang sudah diterima itu dibekali dengan namanya pelatihan dasar-dasar perbankan. Dan salah satu poin penting juga dalam proses rekrutmen ini juga itu ada namanya pre-employee screening atau gambaran mengenai rekam jejak calon pegawai, di mana hal-hal yang perhatikan pertama adalah memastikan bahwa calon karyawan itu sudah lengkap sesuai kebutuhan bank, dan juga mengumpulkan data-data calon karyawan yang apply kepada penerimaan pegawai tersebut. Kemudian melakukan pre-screening antara melalui kurikulum vitae-nya, application form, dan juga identitas pribadi seperti KTP, SIM, kartu keluarga dan sebagainya, termasuk juga sertifikat ataupun ijazah pendidikan dan lain-lainnya. Dan dari data tersebut dapat dilakukan pengecekan seperti identitas, termasuk legalitas bekerja, latar belakang pendidikan, kualifikasi profesional, aktivitas ataupun juga sejarah pekerjaan sebelumnya, dan catatan kriminal lainnya. Dan untuk BRK Syariah sendiri juga macam-macam tes dalam penerimaan pegawai atau rekrutmen ini. Pertama adalah tes pengetahuan dan keterampilan atau profesi. Hal ini dimaksudkan untuk mencari tenaga yang baik dan sesuai dengan tuntutan jabatan yang tersedia. Di samping itu, tes juga dimaksudkan untuk mengukur syarat-syarat yang dimiliki oleh calon bersangkutan. Dan untuk efisiensi, sistem tes ini dasarnya dengan sistem gugur. Apabila tidak lulus dalam suatu tes, maka tes yang bersangkutan tidak diperkenankan untuk mengikuti tes selanjutnya. Tes yang kedua adalah namanya tes psikologi, yaitu untuk mengukur aspek-aspek kemampuan dan kepribadian seseorang secara potensial. Dan lanjutkan juga dengan tes kesehatan, dan juga terhadap tes wawancara. Itu dia beberapa tahap-tahap dalam proses rekrutmen dan selection untuk karyawan di Bank Riau Kepri Syariah. Yang selanjutnya adalah pembahasan tentang training atau development, kemudian juga performance appraisal, compensation, dan productivity improvement. Untuk training atau development sendiri, bahwa setiap pegawai yang mempunyai kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan ataupun pelatihan ataupun training sesuai dengan kebutuhan karir pegawai tersebut. Pegawai pun juga akan mengikuti program pelatihan baik dalam rangka meningkatkan keterampilan dalam melaksanakan tugas ataupun juga mengantisipasi pengemanan tugas di masa yang akan datang. BRK sendiri memberikan kesempatan yang sama bagi pegawai untuk terus berkembang dengan perkembangan kinerja bank. Program pengembangan SDM juga dilakukan melalui pendidikan karir, kemudian juga pelatihan dan sertifikasi profesi, keterampilan serta berbagai kursus pelatihan, sosialisasi, seminar, workshop, pelatihan manajemen dan teknis yang sesuaikan dengan kebutuhan dari BRK Syariah. Dan sebelum menentukan program pelatihan, maka dilakukan kajian untuk kebutuhan melalui berbagai tahapan. Tahapannya pertama adalah analisa kebutuhan yang pertama, dan juga penetapan tujuan pelatihan, pengembangan metode pelatihan, pengembangan materi pelatihan, termasuk juga pelaksanaan pelatihan sampai kepada dilakukannya evaluasi terhadap pelatihan yang telah dilakukan. Dan training sendiri di BRK Syariah bisa secara hybrid, artinya bisa secara online atau in class, juga bisa secara online ataupun melalui jaringan internet dan segala macamnya. Dan untuk di pengelolaan sendiri ada bagian khusus di divisi manajemen sumber daya insan, itu adalah namanya bagian learning center. Itu untuk pelatihan atau training. Dan kemudian berkaitan dengan performance appraisal, di mana penilaian kinerja karyawan di BRK Syariah itu berdasarkan ada dua. Pertama adalah KPI, itu Key Performance Indicator, untuk menilai kinerja dari satu unit kantor. Sementara untuk menilai pribadi ataupun masing-masing pegawai ditemukan SKI, yaitu sasaran kinerja
individu. Itu dilakukan setiap setahun sekali, di mana KPI ini akan berpengaruh kepada beberapa hal, contoh misalnya insentif atau bonus yang diberikan, pengembangan karir dan sebagainya. Ada berbagai sektor, artinya situ dari sisi keuangan, dari sisi pengembangan dan sebagainya, termasuk juga ada penilaiannya itu mulai dari minus, kemudian juga fair, dan juga good, very good, sampai kepada yang namanya excellent. Itu dilakukan setiap setahun sekali. Untuk pengisian awal dilakukan di bulan Januari setiap tahun, kemudian juga untuk pengisian berikutnya itu dilakukan juga di bulan Januari untuk mengisi di tahun-tahun sebelumnya. Demikian untuk yang namanya performance appraisal atau penilaian kinerja. Berkaitan juga dengan kebijakan remunerasi. Nah, kebijakan remunerasi atau compensation sendiri itu diatur dalam suatu SK, surat keputusan direksi juga. Adapun komponen remunerasi atau kompensasi yang diberikan antara yang pertama adalah pembayaran gaji, itu pasti biasanya juga untuk BRK sendiri itu disesuaikan dengan UMR yang berlaku baik di Provinsi Riau ataupun di Provinsi Kepri. Dan juga terdiri dari juga ada pembayaran jasa produksi, dan pembayaran tunjangan hari raya, kemudian juga pembayaran bantuan pakaian dinas, kemudian juga pembayaran uang kehadiran, dan juga bekal cuti yaitu juga diberikan, dan juga pembayaran perawatan kesehatan baik melalui perusahaan atau melalui BPJS Kesehatan, dan juga ada namanya pembayaran penghargaan masa bakti mulai dari 15 tahun, 25 tahun sampai kepada 30 tahun. Termasuk juga ada uang santunan kematian dan sebagainya. Termasuk juga ada pemberian bantuan ketika pegawai bersangkutan, contohnya misalnya melaksanakan ibadah haji ke tanah suci dan sebagainya. Itu beberapa kompensasi yang diberikan kepada karyawan di BRK Syariah. Nah, terkait workplace justice ataupun juga union safety health dan internasional, yaitu artinya bahwa lingkungan kerja yang adil dan aman berkontribusi juga terhadap retensi karyawan dan kepuasan kerja, itu yang mendukung kepada produktivitas jangka panjang. Nah, berkaitan dengan competence, motivation, dan work attitudes, yaitu keterkaitan tiga elemen ini hasil dari pelatihan, pengembangan, dan sistem kompensasi yang baik. Ini akan mempengaruhi kualitas kinerja karyawan, di mana juga di BRK Syariah adanya penerapan nilai-nilai budaya perusahaan, yaitu iShare, yaitu integrity, sinergi, honesty, adaptive, respect, dan excellent. Selanjutnya kita akan membahas terkait dengan cost leadership dan juga product differentiation. Kombinasi antara cost leadership dan product differentiation dapat menciptakan suatu sinergi, di mana BRK Syariah tidak hanya memberikan layanan yang lebih terjangkau, tapi juga unik dan relevan dengan kebutuhan nasabah. Hal ini akan dapat meningkatkan kepercayaan nasabah, loyalitas, dan citra bank sebagai lembaga keuangan syariah yang terdepan di wilayahnya sesuai dengan visi dan misi yang diemban oleh BRK Syariah. Di mana cost leadership dalam konteks yang lebih luas melibatkan efisiensi biaya internal untuk menciptakan struktur biaya yang lebih rendah dibandingkan dengan bank-bank pesaing. Nah, dalam hal ini penerapannya dapat mencakup berbagai aspek operasional dan manajerial yang ternyata terbatas kepada layanan nasabah, tapi juga kepada proses internal bank. Berikut beberapa disampaikan penjabaran terkait dengan cost leadership. Pertama adalah efisiensi biaya operasional internal, fokus kepada pengelolaan sumber daya dan teknologi yang mengurangi biaya tetap ataupun biaya variable. Contohnya pertama adalah adanya digitalisasi proses, mengadopsi teknologi otomatisasi proses bisnis, dan juga untuk mengurangi kebutuhan tenaga kerja administratif dan juga waktu pemrosesan lebih cepat, dan juga menggunakan pusat data terintegrasi, contoh misalnya seperti cloud, kemudian juga sistem informasi terpusat untuk mengurangi biaya infrastruktur dan teknologi. Kemudian juga cost leadership mengacu kepada pengelolaan cabang, artinya optimalisasi jumlah dan lokasi cabang sehingga cabang ataupun kantor yang kurang produktif dapat dialihkan ke layanan digital ataupun juga digabungkan ataupun juga di merger, terutama juga untuk wilayah-wilayah yang berdekatan. Kemudian juga efisiensi dari sisi manajemen sumber daya insani, pertama adalah masalah pelatihan dan pengembangan internal. Artinya contoh tadi seperti juga memberikan pelatihan secara online yang lebih memberikan efisiensi biaya untuk mengurangi biaya untuk pelaksanaan pelatihan secara tatap muka, dan juga SOT atau struktur organisasi yang lebih ramping untuk mengurangi lapisan manajemen yang tidak efisien. Kemudian juga insentif berbasis kinerja, seperti saya sampaikan tadi bahwa pemberian insentif itu berdasarkan
Key Performance Indicator dan juga SKI secara kinerja individu, artinya tidak lagi menerapkan jauh dekat 1.500. Itu yang paling penting, artinya masing-masing karyawan bertanggung jawab, berlomba-lomba untuk memberikan performance yang terbaik untuk juga mendapatkan insentif yang sesuai. Dan juga ada efisiensi dari proses pembiayaan dan tabungan, artinya di mana seringkali kita berhadapan dengan tingginya biaya operasional pembiayaan karena proses yang lebih kompleks dibandingkan dengan bank-bank konvensional lainnya. Contohnya misalnya standarisasi proses akad, artinya itu menggunakan format akad yang terstandarisasi dan mengurangi biaya dokumentasi dan audit berbagai lembar dan segala macam, penggunaan material dan sebagainya. Dan juga sistem penilaian risiko secara otomatis, artinya menggunakan namanya teknik scoring, itu sebagai salah satu upaya untuk menerapkan namanya 4Eyes Principle, artinya tanpa banyak melibatkan review, artinya proses lebih cepat namun juga tetap mengedepankan proses prudential banking. Dan juga efisiensi dalam pengelolaan aset dan likuiditas, itu tetap mengurangi juga yang namanya cost of fund ataupun biaya dana, di mana mengarahkan nasabah untuk memilih produk dengan biaya pengeluaran rendah. Di sini juga BRK mencoba untuk selalu meningkatkan yang namanya persentase kasa, itu current account saving account, artinya untuk produk-produk tabungan ataupun dana pihak ketiga yang lebih murah, sehingga dengan adanya pemberian yang lebih murah, otomatis BRK sendiri akan lebih bisa memberikan ataupun juga mendapatkan margin dari pembiayaan yang lebih tinggi dibandingkan dengan kita menggunakan sumber dana berupa yang memerlukan cost of fund yang tinggi, otomatis pendapatan kita akan juga berkurang. Kemudian juga pengurangan biaya lingkungan dan sosial, contohnya pengurangan kertas. Nah, ini sangat perlu. Kita berupaya juga untuk menerapkan yang namanya paperless, contohnya misal mulai dari pembahasan pembiayaan, kemudian juga mulai dari surat menyurat, itu kita sudah menerapkan yang namanya aplikasi naskah dinas, artinya tidak lagi berupa kertas namun sudah bisa kita lihat ataupun juga kita share, itu namanya di satu aplikasi yang namanya naskah dinas. Ini salah satu upaya kita untuk mengurangi paperless tadi. Nah, dampak dari strategi cost leadership yang efektif tadi, bahwa pertama BRK bisa memberikan margin pembiayaan lebih kompetitif, kemudian juga mengurangi biaya operasional sehingga laba bisa meningkat, dan juga memberikan lokasi anggaran yang lebih besar untuk inovasi dan pengembangan layanan syariah. Nah, terkait dengan product differentiation, berfokus untuk menciptakan nilai unik yang membedakan produk atau layanan bank dari kompetitor. Nah, untuk Bank Riau Kepri Syariah sendiri, yang pertama adalah membedakan yang pasti dari bank pesaing yang bersifat bank umum konvensional, artinya terdapat beberapa produk-produk yang hanya bisa dijalankan oleh bank umum syariah, termasuk itu BRK Syariah, dan tidak bisa dijalankan oleh bank konvensional. Contoh misal dari sisi pembiayaan, kita ada namanya gade emas raham dan juga pembiayaan kepemilikan emas dan hal-hal lain, termasuk juga dari sisi tabungan umroh untuk produk dana pihak ketiga. Dan juga kita ada namanya sudah menggerakkan wakaf, yaitu cash wakaf link deposit, CWLD. CWLD ini merupakan salah satu produk yang terbaru yang dimiliki oleh BRK Syariah, artinya tidak hanya mengajak nasabah untuk menabung, tetapi juga beramal di situ untuk menggerakkan yang namanya wakaf produktif. Kemudian juga BRK Syariah juga menerapkan yang namanya CSR, Corporate Social Responsibility, untuk artinya untuk menonjolkan program tanggung jawab sosial yang berbasis syariah seperti pembangunan masjid, pembangunan pendidikan dan sebagainya. Demikian dapat disampaikan, lebih kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.